Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, apapun contohnya kayak saya, sampai saya bener Pak, memang si Amal sama si anaknya Mas Haris yaitu Aikal, kalau habis sholat luhur itu saya deketin Pak, saya tidak malu. Karena apa? Ilmu saya sama Mas Haikal itu jauh. Karena saya nggak bisa baca alif bata, tapi Mas Haikal dia lancar. Nah, apakah saya malu terhadap diri saya sendiri yang udah tua ini, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran? Ya, kalau kita nggak berubah nasib kita sendiri, siapa Pak yang merubah nasib kita? Ya, kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Yuk, adanya mau bersih dulu. Ayo, mau bersih dulu semua dulu. Karena ini luar biasa pentingnya insya Allah dan menjadi syafaat di akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu jemaah Nurul Islam yang mudah-mudahan hari ini dirahmati oleh Allah, pagi ini kembali saya hanya ingin mengingatkan apa yang sudah biasa disampaikan di Nurul Islam. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu, benar-benar paham, dan benar-benar melaksanakan, yaitu perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa itu perniagaan tidak merugi? Pertama, apa aja? Sholat. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, infak. Itu perniagaan tidak pernah merugi. Nah, sholat sudah kita organisir, jemaah bisa datang untuk sholat berjamaah, dan sudah kita persiapkan perluasannya, ya, perluasan untuk sholat berjamaah. Terus kemudian infak, ya, infak kemarin Pak, alhamdulillah seminggu ini ada peningkatan yang luar biasa. Dan yang terakhir tadi yang nomor 2 sebenarnya itu yaitu membaca Al-Quran. Kemarin saya informasikan bahwa ayo kita belajar membaca Quran, ayo kita belajar membaca Quran. Jangan sampai kita menyampaikan kepada dunia bahwa apa kitab sucimu? Al-Quran. Dengan bersemangat. Apa pedoman hidupmu dan jalan petunjuk hidupmu? Al-Quran. Bisa baca? Enggak. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita alhamdulillah di sini sudah mengatakan tasik membaca Al-Quran untuk bapak-bapak, untuk adik-adik, berkali perempuan, dan ibu-ibu. Cuma untuk yang pemudanya belum nih. Nah, pemudanya ini saya pengen tahu nih, ini sudah pada habis Quran karena lulusan pondok, atau memang sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, belum begitu bisa baca Quran, atau bisa baca Quran tapi belum sesuai dengan kaidah hukumnya. Jadi adik-adik, persiapkan masa depanmu, persiapkan hari esokmu. Janganlah bersantai-santai di masa sekarang. Baca Al-Quran tepat 5 waktu, sholat tepat waktu, kemudian baca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian infak. Ini adik-adik nanti begitu lulus SMA, nanti nyari kerjaan susah, gampang, orang lagi nanti pekerjaan gampang. Jadi dekatlah dengan yang memberi rezeki, insya Allah maka Allah juga akan mudahkan jalannya adik-adik. Saya yakin semua yang ada di sini adik-adik itu pengen saya kalau sekolah langsung kerja gaji sekian, nggak ada shift, kerja dari pagi ke sore, bayar bisa, overtime ada, segala macam. Saya yakin itu semua harapan daripada generasi muda zaman sekarang. Ya, dan kita lihat di beberapa sosial media itu ada, ya bisa dibilang meme itu apa ya, semacam sindiran. Sindirannya apa? Seorang anak kecil ketika dia bermimpi cita-cita, apa cita-citanya? Saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, pengen jadi itu. Begitu udah SMA, udah mulai berkurang nih, apa ya, cita-citanya? Kayaknya saya nggak mau jadi pilot deh, sekolahnya kayak begini. Kayaknya saya nggak pengen jadi dokter deh, kayak begini, gitu kan? Nah, ternyata selalu SMA, selalu sekolah, apa yang diucapkan? Saya mah kerja apa aja yang paling halal. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak mempersiapkan diri
orang tuanya juga tidak mengarahkan, tidak mendukung. Makanya di sini orang tua yang sudah sholat tidur Islam, ayo ajak anak-anaknya, ajak keluarganya untuk dekat dengan Allah. Karena kalau Allah dekat itu pertolongannya juga cepat, gitu. Nah, kembali ke membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu kita adakan rencananya itu 2 kali seminggu, yaitu minggu sore pada maghrib dan malam Jumat, Kamis malam itu pada Isya. Jadi bapak-bapak semuanya, mas-mas, adik-adik yang mau belajar tasik bisa di hari itu. Pak, tapi saya sering shift malam Pak, bagaimana Pak? Mohon maaf bapak-bapak, kalau kita lihat memang benar-benar pengen baca Quran, itu bukan menunggu waktu luang. Tolong digarisbawahi, bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Kalau tidak bisa minggu sore, tidak bisa malam Jumat, Akib, Akib tadi di mana hidupnya? Oh ini Akib dan para guru yang lain menyampaikan kepada saya, siap, kita siap sepanjang zamannya siap. Ya, jadi kalau memang malam Jumat tidak bisa, malam Sabtu tidak bisa karena kerjaan, bisa di waktu lain. Contoh, habis sholat zuhur berjamaah, habis sholat asar berjamaah, habis sholat isya berjamaah selain malam Jumat, terus bisa juga habis sholat subuh berjamaah, atau di waktu-waktu tertentu ketika mungkin sang jenggang santai, dibaca aja di videoin, kirimin ke guru-guru kita, gitu. Jadi saya pengen zaman di sini itu bukan hanya kuantitasnya, jumlah banyaknya, tapi kualitasnya. Supaya kalau bapak-bapak semua ini bisa baca Quran dengan baik dan benar, saya yakin yang jadi imam di sini kalau nggak bisa baca Quran gemeteran dia Pak. Kapan berani dia jadi imam? Kalau dia benar-benar bisa membaca Quran dengan baik. Maka dari itu, ayo bapak, jangan futur, jangan malas dalam beribadah, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Kapan sana siap. Dan saya punya sukses story ini. Contoh, seorang yang luar biasa. Beliau itu awalnya saya rayu belajar ngaji, belajarnya ngaji di rumah. Ternyata di rumahku tidak maksimal. Akhirnya sama anaknya didorong, udah sih Pak, ngaji di musola aja, di sana dulunya ada, tempatnya juga disiapin, Qurannya ada, ternyata ada, mending di sana. Dan alhamdulillah beliau mau mulai membaca Quran. Dan apa hebatnya? Beliau itu tidak berhenti pada satu guru. Jadi ketika sudah ngaji, sampai waktunya habis, belum dilihat guru yang masih kosong, pindah. Guru yang masih belum pindah. Bahkan si Anas sama si Amar Pak Dwi ini dipanggil, sini aku mau baca Quran, tak kau koreksi kan? Coba, tidak malu. Itu ada suara, pojok, ayo diam, jangan bersih dulu ya, dengerin dulu, dicatat. Ya, dipanggil, dek sini, kamu baca Quran benerin ya. Apa yang hikmahnya? Berarti beliau memang niat membaca Quran, beliau meluangkan waktu, dan yang terakhir apa? Tidak gengsi. Karena ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang malu, kepada orang yang gengsi. Saya mau belajar ngaji, tapi malu. Disuruh udah pada Quran, saya masih ikro. Belajar ngaji nggak? Enggak. Paling cuma pengen begitu. Makanya di sini kita bilang, ya ikro 1, ikro 456, ikro 456, Quran udah kita bisa. Supaya apa? Supaya yang ikro tidak minder sama yang Quran, yang Quran tidak ngecekin sama yang ikro gitu. Jadi kita bisa kelasnya. Nah, dari itu saya pengen Pak Mario sedikit Pak menceritakan kepada jamaah dari Bapak 0 belum bisa baca sama sekali, 1 bisa baca Quran, ceritakan Pak, supaya menjadi motivasi Bapak-bapak dan menjadi semangat Bapak-bapak dalam belajar baca Quran. Waktu dan tempat saya silakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Dan saya ini saksi. Banyak yang tahu bahwa saya awal pertama itu saya masih rasa malu-malu Pak. Dan Pak Ustadz Radit
telah banyak planning-planning dia ke depan untuk memajukan musola ini, ya kita kita dukung Pak, supaya musola ini tetap makmur musolanya dan jamaahnya tetap sejahtera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya kita semua dikumpulkan dan diringankan langkahnya untuk hadir sholat berjamaah subuh ini. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini untuk menjadi motivasi kepada bapak-bapak semua, jangan sampai ada rasa bahwa di sini kompetisi. Di sini kita semua belajar untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan musola ini kedepannya banyak perubahan. Ya, karena apa tadi yang dikatakan Pak Ustadz Rashid, dia mau membuat fasilitas yang lebih baik. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nasib kita nggak tahu ya Pak. Kalau mungkin kitanya berubah, tadinya yang kita jelek jadi bagus, mudah-mudahan nama kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, apapun contohnya kayak saya, sampai saya bener Pak, memang si Amal sama si anaknya Mas Haris yaitu Aikal, kalau habis sholat luhur itu saya deketin Pak, saya tidak malu. Karena apa? Ilmu saya sama Mas Haikal itu jauh. Karena saya nggak bisa baca alif bata, tapi Mas Haikal dia lancar. Nah, apakah saya malu terhadap diri saya sendiri yang udah tua ini, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran? Ya, kalau kita nggak berubah nasib kita sendiri, siapa Pak yang merubah nasib kita? Ya kita sendiri Pak yang harus berubah. Bahwa untuk semangat belajar, pasti kalau kita ada niat, pasti ada jalan. Ada 3 hal yang harus kita jalani, yaitu pengetahuan yang 1, yang 2 mampu, yang 3 mau melaksanakan. Itu timbulnya habit kebiasaan. Jadi habit kebiasaan ini 3-tiganya harus kita jalani. Kalau salah satu pun kita nggak jalani, pasti gagal Pak. Jadi apapun yang ada di diri kita, kalau kita ikhlas, kita sekuen ya, mungkin kayak saya nunggu Pak Ustadz Akib, saksinya di depan saya. Beliau telah memberi waktu kepada saya, Pak Faryo, kalau mau ngaji silakan tunggu saya sampai saya selesai, terus saya kasih waktu 5-10 menit. Nah, kalau sayanya nggak sabar, pasti saya mutung Pak, pasti saya nggak mau nungguin. Tapi hati saya ini benar-benar pengen bisa. Dengan semangat saya menunggu Pak Ustadz Akib untuk selesai habis dia baca Al-Quran, saya maju dikasih waktu 5-10 menit. Ini alhamdulillah Pak, di sini dibuka dengan gratis, tidak diperbiaya coba. Ini luar biasa dari Pak Rashid, Ustadz Rashid ini luar biasa untuk merubah nasib terutama di Penuntran Murni ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat terhadap lingkungan khususnya RW 08 menjadi makmur lah istilahnya. Yang kemarin dikatakan Pak Ustadz Iqbani kan bisa dari bumi dan langit, itu suatu keajaiban Pak. Itu bisa terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak akan terjadi, kalau dia menghendaki pasti terjadi. Jadi saya tidak banyak
memberikan motivasi ini supaya kita tetap semangat, adik-adik maupun ibu-ibu luar biasa banget ini. Kalau kita melihat YouTube, melihat TikTok ya, ini sampai teman saya aja sampai heran, apa benar itu Pak? Sampai teman saya pernah saja ke sini, itu orang belum Telaga Harapan kalau nggak salah dulu. Dia pengen tahu persis apa benar apa enggak gitu loh. Ternyata dia nyampe sini, dia juga heran, kok iya ya, musolanya kecil tapi kok jamuannya luar biasa. Dia sampai kayak gitu. Ya, mungkin tidak panjang lebar, cuman saya mau mengajak Bapak dan Ibu semua mengangkat tangannya untuk berdoa. Kita juga mudah-mudahan doa Bapak atau Ibu semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan kita Pak dua-duanya dan kita mengamini bahwa apa yang kita minta mudah-mudahan Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, di masalah yang ini, yang suci ini ya Allah, Engkau telah memberikan rahmat kepada kami ya Allah, semua di sini ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah dosa-dosa hamba ini ya Allah yang masih banyak kekurangan dadakmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh-soleh ya Allah. Orang tua tidak memerlukan apapun, tapi kalau anak-anak kita yang baik, mudah-mudahan memberikan rahmat terhadap kita semua ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya para tidak hati ya Allah, dengan rezeki yang melimpah ya Allah. Apa yang dibangun oleh Kian dan apa yang dicatakan dia mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pembangunan masalah ini juga diberikan kelancaran. Semua yang donatur-donatur yang memberi rezekinya terhadap di masalah ini mudah-mudahan dilipat gandakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang menyinggung bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua, mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama dari diri pribadi bisa sendiri. Sahih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian tadi itu ada di masih itu ya, duduk dulu dong. Hah? Oh, tak dulu, dari dulu, belum selesai nih, dari dulu. Tapi sabar, bentar lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kita punya pembaca doa yang tidak pernah terungkap selama ini. Masya Allah. Moga-moga apa yang sudah didoakan oleh Pak Farid tadi dikabulkan oleh Allah untuk kita semua. Amin. Baik. Jadi saya informasikan sekali lagi bahwa jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Ya, luangkan waktu untuk belajar ilmu agama, bukan menunggu waktu luang. Dan alhamdulillah kemarin ada 93 orang yang menjadi siswa belajar Al-Quran, dan insya Allah hari ini akan kita kasih reward buat yang rajin berangkat. Jadi dari 4 hari selama seminggu itu saya hitung ada yang berarti 3 kali, yang bolos cuma 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali tidak masuknya, yang maaf beruntung, nanti kita coba bulan depan. Jadi saya memberi reward ini hanya untuk memotivasi kalau Bapak
ibu-ibu semuanya dari supaya semangat untuk belajar membaca Quran, membebaskan lingkungan dari buta huruf Al-Quran ya. Jadi semangat, jangan malu, contohlah Pak Rio bukan hanya belajar kepada orang yang sudah tua, tapi pada anak-anak pun belum mau, bahkan tidak gengsi karena belum sadar bahwa anak tersebut lebih menguasai Al-Quran ketimbang beliau, maka beliau tidak sekali untuk belajar. Nah, berikutnya ada undangan dari Al-Hidayah untuk mengikuti kajian subuh di Al-Hidayah. Nanti setelah kita makan-makan, yang memiliki waktu luang, ayo kita bareng-bareng jalan ke sana, kita datangi Al-Hidayah, dan siangnya juga kita diundang juga sama Al-Muhajirin. Nanti kalau mau datang silahkan, sekitar biasa aja lah, kita udah tahu kalau acara dari pagi sampai jam 10 itu hanya hingar-bingar saja. Nanti pas setelah jam 10 saja baru kita ke sana biar langsung dengar ustadznya ceramah ya. Saya kira itu dari saya. Bapak Ibu silakan menikmati hidangan, jangan lupa makan minum pakai tangan kanan, tangan kirinya diumpetin dulu biar nggak lupa, karena saya lihat masih banyak yang lupa ini, lupa atau memang kebiasaan ya. Jadi di sini kita perbaikin supaya jangan makan minum pakai tangan kiri ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi awzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin zalimin Allahumma salli